والهدى والنصر لله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى برضا مرضاته وقربه وسوابه مع اليسر والعافية والصلاة العافية. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Salisatu Taswiru Jilid Sama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jaza qabla wafatihi fi Syam ziyadati Sama bi Zaid wa umarahu an yasira ila haythu maqami walidihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla safari Jaish fa syara ba'du ala Abi Bakr والبيت وإرساله لإنفاذ المرتدين. فقال رضي الله عنه والله لا أحل له والله لا أحل بما عقده النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه عدل رسالة بتظاهره وتوليته البيت منذ أحسن منه ورضي وقال لا أعزله وقد ولاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم شيعا جيشا بنفسه أو نسابه بوسيلة حكيمة فصار البيت وأغار على أهدافه وسبى وغنم ورجع إلى المدينة ظاهرا فأدخل الرهباء في قلوب المرتدين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Lanjut pelajaran mengenai sirah daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemarin bahasannya tentang apa? Baiat Sayyidina Abu Bakar, menggantikan posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang pertama kali dilakukan oleh sahabat Abu Bakar ya, ketika menjabat sebagai khalifah adalah tasyiru jaisi Usama, ya, yaitu melanjutkan daripada menjalankan lagi pasukannya Usama, ya. Karena Nabi jahaza qabla wafatihi jaishan ila Syam bi qiyadati Usama bin Zaid wa amara fa yasira ila haitsu maqtali walidihi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum wafatnya itu membentuk suatu pasukan, di mana pasukan tersebut itu memiliki tujuan yaitu Syam, tanah Syam, di mana ini adalah pasukan kedua, ya. Ini adalah gelombang kedua daripada peperangan melawan Syam itu tadi. Nah, pasukan pertama itu dipimpin oleh Zaid bin Harithah, ya. Zaid bin Harithah. Nah, peperangan itu juga terjadi banyak pertumpahan darah dan banyak sekali korban dari golongan kaum muslimin, ya. Nah, komandan-komandan perang yang memimpin perang tersebut juga banyak yang meninggal, termasuknya ya pemimpin itu sendiri, yaitu Zaid bin Harithah, ya. Ini perang ini ya dipimpinkan oleh sama Zaid bin Harithah. Nah, Zaid bin Harithah ini punya anak namanya Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini diperintahkan Nabi untuk menggantikan posisi ayahnya sebagai komandan pasukan khusus untuk melawan pasukan Syam itu tadi, ya. Pasukan Romawi juga itu termasuk bagian daripada kroni-kroninya Romawi. Nah, jadi ada rasa balas dendam daripada Usamah bin Zaid lebih jadi ketika perang itu bisa lebih berapi-api dan menggebu-gebu, ya, karena ini adalah peperangan dalam rangka istilahnya balas dendam atas kematian ayahnya itu,
ya. Jadi di perang sebelumnya itu kan Zaid bin Harisah wafat, ya. Zaid bin Harisah wafat itu Nabi udah memprediksi sebelumnya. Jadi begitu Jaish itu sebelum Jaish berangkat, sebelum pasukan itu berangkat, Nabi bilang, Zaid, kalau ente mati yang gantiin ini ya Abdullah. Abdullah kalau ente mati Ja'far. Abdullah kalau ente mati yang gantiin Ja'far ya. Ja'far kalau ente mati yang gantiin Khalid. Gitu. Jadi udah sampai Khalid aja. Setelah Khalid nggak ada lagi tuh Nabi bilang Khalid kalau ente mati yang gantiin ini enggak. Jadi seakan Nabi itu tahu apa kondisi yang akan terjadi nanti di medan pertempuran itu. Ya. Maka terbunuhlah Zaid bin Harisah, terbunuhlah Abdullah bin Rawahah, terus terbunuhlah termasuk Ja'far bin Abi Thalib. Yang mana itu kalau dalam silsilah nasab berarti siapa? Sepupunya Rasul, ya. Sepupunya Rasul. Ya, masih saudara daripada Ali bin Abi Thalib. Saudaranya Ali bin Abi. Ini Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ja'far bin Abi Thalib ini baru pulang dari mana? Baru pulang dari Afrika, ya. Dan baru pulang karena kan termasuk Ja'far bin Abi Thalib ini termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Orang-orang yang hijrah ke Habasyah kan dari mulai Nabi di Mekah, ya. Dari mulai Nabi di Mekah, Nabi diinjak-injak, dihina-hina, jadi keadaan kaum muslimin begitu kacau. Nabi akhirnya udah silahkan beberapa orang kalau mau ke Habasyah tafadhol. Ini Raja Habasyah toleran orangnya seperti itu. Makanya berangkatlah sekitar 70 orang atau kurang lebihnya segitu. Termasuk salah satunya Ja'far bin Abi Thalib, ya. Ja'far bin Abi Thalib. Baru pulang dari situ ketemu sama Rasul sebentar aja, pertemuan yang haru, pertemuan yang menyedihkan, ya. Ketemu sama saudaranya Ja'far bin Abi Thalib, ngelihat Rasulullah udah sesukses ini istilahnya. Dulu kita berjuang bareng, susah bareng, ya. Terus ibarat Ja'far meninggalkan Nabi berjuang sampai akhirnya sukses bisa masuk ke Madinah dan lain sebagainya. Ja'far pulang langsung berazam, langsung bertekad untuk ikut perang saat itu. Nah, makanya langsung ikut perang. Itu Nabi selama peperangan terjadi, ya. Nabi kan nggak ikut perangnya. Nabi nggak ikut tuh perang yang perang Tabuk ya namanya. Tabuk ya, perang Tabuk. Nah, itu Nabi nggak ikut, tapi tetap disebut ghazwah. Padahal kan kalau Nabi nggak ikut disebutnya apa? Syariah, ya, ekspedisi aja, tidak disebut sebagai perang. Syariah namanya. Kalau Nabi ikut itu disebut ghazwah, ghazwatul Badrin, ghazwatul Uhudin, ya. Perang Uhud itu kalau Nabi ikut disebut ghazwah. Kalau Nabi nggak ikut, maka disebutnya syariah. Syariah itu Ali bin Abi Thalib, ya. Syariah itu Usama, syariah itu siapa, itu syariah namanya nanti. Kalau Nabi nggak ikut. Nah, ini kecuali perang yang satu ini, ya. Lalu namanya perang Tabuk ya, perang Tabuk. Yang Ja'far terbunuh itu. Nah, intinya perang ini tetap disebut ghazwah karena apa? Karena Nabi itu kayak di depannya Nabi itu ada proyeksi gitu. Kayak ada apa? Ada proyektor. Nabi ngelihat kondisi keadaan peperangan di medan perang saat itu live, ya, secara live, secara langsung. Jadi Nabi kayak kita nonton film gimana sih, gregetan juga sendiri gitu, ikut terbawa, emosionalnya terbawa Nabi ketika melihat kejadian yang ada di perang tersebut. Apalagi ketika saudaranya terbunuh, wah itu kacau itu. Nabi sampai nangis, meneteskan air mata. Kenapa? Karena tragis kematiannya, ya. Kematiannya tragis, ngelihat saudaranya dibunuh dengan cara apa? Tangannya dipotong, tangan kanan dipotong. Terus, karena kan megang royah, ya, megang bendera. Itu kan komandan seperti itu. Zaid bin Harisah kan megang juga awalnya. Zaid megang, akhirnya dipenggal atau dibunuh. Langsung jangan sampai bendera itu kok jatuh,
Ya, perang zaman dulu itu yang paling penting benderanya. Makanya kalau ente lihat film-film ya bendera yang paling inti kan. Konstantinopel ataupun apa, bendera itu paling dijaga. Dan yang memegang itu ya memang komandannya. Sayyidina Harithah. Begitu mau jatuh langsung dipegang sama Abdullah bin Rawah. Dibunuh dipegang sama Ja'far. Ja'far tangan kanannya kenapa namanya dipotong, langsung dipindah ke tangan kiri. Tangan kirinya dipotong, dipeluk seperti ini, apa namanya, dengan sampai akhirnya dipotong juga, kepalanya ditebas juga, apa namanya, tubuhnya, hingga akhirnya tergeletak jatuh. Akhirnya wafat beliau. Makanya apa namanya, kata Nabi, Ja'far ini akan menjadi apa? Burung. Ya, akan menjadi burung di surga. Ya, artinya punya sayap nanti di surga itu, punya sayap itu Ja'far, eksklusif sekali itu, sayapnya beda lah istilahnya, sayapnya top itu Ja'far. Nah, Ja'far bin Abi Thalib akhirnya meninggal, maka Royah langsung diambil oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid megang, udah selesai ya. Itu padahal kondisi muslimin saat itu udah terpojok ya, terpojok sekali. Tapi Khalid bin Walid mikirin caranya gimana. Itu pasukan kalah jauh 10 kali lipat kondisinya ya. Ketika dipegang Khalid itu udah kalah jauh. Khalid mikirin gimana caranya. Akhirnya strategi paling brutalnya Khalid bin Walid keluar. Yang terkenal itu dengan pergantian pemain itu ya, ganti pemain. Jadi gantian lah gitulah. Yang belakang maju ke depan. Nanti kalau udah bangsa 10 menitan perang, muter lagi kayak gini. Jadi ya bukan pertama untuk tenaga, tapi emang agak kacau ya jadinya ya kalau dari strategi itu. Cuman ngelihat musuhnya semakin down mentalnya, karena menganggap kaum muslimin ini kok orangnya jadi terus, orangnya baru terus ini, orangnya yang dilawan baru lagi, sebanyak apa sih gitu. Mereka mentalnya kan gampang down kalau orang kafir itu ya. Akhirnya mereka berhasil mempertahankan kondisinya. Ya dianggap menang juga susah lah saat itulah, karena banyak yang terbunuh ya dari kaum muslimin. Pulang akhirnya Nabi menyiapkan pasukan baru dipimpin sama Usamah. Usamah belum sempat berangkat, Usamah baru nyampe. Bangsa kalau di sini baru nyampe mana ya? Ya baru 1 jam lah jaraknya dari sini. Dari Madinah itu baru 1 jam. Nyampe Islamik. Jadi kan jalan kaki 1 jam. Itu udah Rasulullah wafat saat itu. Makanya bingung ya. Makanya bingung mau digimanakan posisinya. Begitu Rasulullah wafat, khobar murtad langsung keluar semuanya. Hingga dikatakan apa namanya, tidak ada yang sholat sama sekali kecuali Makkah wal Madinah saat itu. Buat Taif, buat Ba'dul Qaryah dan sebagian desa-desa kecil aja yang masih sholat. Nah, fa asyara ba'dun ala Abi Bakrin bi raddil jaisi wa irsalihi li qitalil murtadin. Maka sebagian sahabat memberikan usulan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, tolong hentikan ekspedisi ini. Abu Bakar bilang, udah yang pertama kali bakal ana lakuin Usamah jalan, itu yang paling pertama kali. Nggak penting nanti masalah ini pas setelah dafn ya, setelah menguburkan Rasul. Ya, yang penting Usamah jalan, ana udah enak. Kata baru sahabat, jangan seperti itu ya Abu Bakar. Ini keadaan internal lagi kacau. Kalau kaum yang Islamnya lemah ini, Korea, desa-desa yang Islamnya lemah ini, mereka begitu murtad, tahu kalau pasukan kita ya, pasukan kan minim sekali saat itu kan. Ya cuman satu itu pasukan muslimin, cuman pasukannya Usamah aja di bawah itu. Mobilitas sekali itu pasukan Usamah itu. Jadi nggak ada pasukan di Madinah. Kosong Madinah, nggak ada pasukan. Kalau dijalanin ke utara, jalanin ke Syam itu, maka rawan sekali Madinah bakal diserang. Bakal diserang sama orang-orang kabilah yang lain. Terus apa kata Abu Bakar? Faqala radhiyallahu anhu wallahi la ahulu liwa an aqadahu nabi. Langsung Abu Bakar sampai emosi ya. Sekelas Abu Bakar aja sampai emosi menjawabnya. Masalahnya sampai dengan nada yang tinggi lah.
demi Allah, aku tidak akan melepaskan ikatan yang telah diikat oleh Rasulullah. Aku nggak mau ngelepas nih tali yang udah dilepas sama Rasul, yang udah diikat sama Rasul. Ya, ini akhirnya semua orang diem. Semua orang diem. Termasuk salah satunya yang memberikan saran-saran tersebut kan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar nggak bisa apa-apa udah. Memang Abu Bakar punya prinsip seperti itu juga bagus. Lalu fatolabu minhu azla Usamah. Lalu Umar bin Khattab ini juga bilang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, kalau emang ente tetap mau ngejalanin Usamah, ngejalanin ini pasukan, minimal komandannya diganti, jangan Usamah. Usamah itu kan umurnya masih berapa? Masih di bawah 25, masih di bawah 21. Masih kecil katanya Sayyidina Umar, masih belum ada pengalaman. Di sigorisinhi wa tauliyatil jaisiman huwa asannu minhu. Minta digantilah komandannya, kata siapa? Sayyidina Umar. Ini mewakili beberapa sahabat lah, mewakili beberapa sahabat di Sayyidina Umar. Faghadiba, maka Abu Bakar pun marah. Wa qala la a'ziluhu wa qad wallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak akan memecatnya, aku tidak akan memecat orang yang telah diangkat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti diangkat sama Rasulullah. Ini yang memberikan jabatan langsung Rasulullah. Saya nggak berani buat ngelepas ini. Akhirnya tetap jalan. Ternyata berfaedah juga apa yang dipilih sama Abu Bakar. Begitu pasukan jalan, kelihatan banyak kan? Karena ini kan pasukan utama Madinah ini, pasukan utama Islam. Jalan, setiap ngelewatin desa-desa, desa yang ada niatan memurtad, ngelihat pasukan itu jadi khawatir, jadi takut, jadi ngerasa udahlah tetap ini aja lah, tetap ikut Abu Bakar aja lah bahasanya, tetap ikut Islam aja. Summa syayya'a al-jaysha binafsih. Ya. Terus akhirnya yang mengantarkan Usamah istilahnya sampai ke perbatasan kota sekali itu ya. Itu Abu Bakar sendiri juga mengantarkan. Wa usahu biwasiyatin hakimah, dan juga memberikan wasiat yang sangat bijaksana. Wa kana Usamah rakiban wa khalifatu masyan. Nah, ada kisah ternyata ketika Abu Bakar ini mengantarkan Usamah, pasukan Usamah, itu Usamah umur 20 tahunan itu naik kuda, sedangkan Abu Bakar jalan kaki di sampingnya. Abu Bakar itu jalan kaki di samping. Faqala lahu Usamah nggak enakan katanya. Karena Usamah nggak enakan. La terkabanna au la anzilanna. Ya Sayyidi Amirul Mukminin. Engkau yang mengendarai atau aku yang turun? Katanya gitu. Atau aku turun. Faqala lahu radhiyallahu wallahi ma nazaltu wala raqibtu. Udah, tetap jalan aja deh kata Abu Bakar. Jalan aja. Wa ma alayya an Uqabbira Qaf ya itu ya? Qadami. Wa ma alayya an uqabbira qadami sa'atan fi sabilillah. Dan aku ingin kakiku ini menyentuh debu-debu yang berjalan di jalannya Allah Ta'ala, alias untuk berperang itu kan. Jadi kodamnya itu atau telapak kakinya juga ingin menyentuh hawa-hawa jihad fisabilillah, walaupun cuman nganterin tapi minimal ngerasain lah. Usamah bin Zaid masih muda, ya, masih muda, seumurannya Hasan saat itu. Wah, Hasan bin Ali kan masih muda sekali. Seumuran Hasan cuman jarak 5 tahun atau berapa tahun. Makanya ada kisah, ada satu hadis terkenal di mana Usamah bin Zaid ini main-main lari-larian di mana? Di masjidnya Rasul. Sama Rasul langsung ditarik, sini kamu, dipangkuin di pangkuannya Rasul. Hasan juga lagi main sama sini, duduk. Yang satu di kanan, yang satu di kiri. Satu Usamah, satu Hasan bin Ali. Itu pernah seperti itu. Karena emang kecintaannya Nabi Usamah bin Zaid ini, ya. Karena ngelihat abahnya itu kan luar biasa, Zaid bin Harisah, ya. Zaid bin Harisah itu kan orang luar biasa. Sampai ada kasus Tabani, tahu kasus Tabani? Kasus Tabaninya Rasul. Tabani itu kalau bahasanya kita anak angkat. Zaid bin Harisah ini kan anak angkatnya Rasul. Nah, itu kan sampai dilarang sama Allah Ta'ala saat itu. Rasul mengangkat Zaid bin Harisah sebagai anaknya.
Nah, tapi kalau tabani ini yang dilarang adalah ketika menyambungkan apa? Nasabnya. Zaid bin Muhammad, akhirnya seperti itu. Kalau sekedar apa anak angkat itu masih nggak apa-apa. Cuman kalau sampai nasabnya digeser, itu nggak boleh. Dilarang sama Allah Ta'ala itu seperti itu. Diingetin sama Allah Ta'ala itu Nabi. Jangan tabani kata Allah. Saking cintanya sama si Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah juga kan bukan budak yang murni budak ya, tapi budak jebakan lah istilahnya, kayak Nabi Yusuf dulu seperti itu kan, budak jebakan. Orang tuanya datang ke Nabi, ya Nabi, saya mau bayarin nih anak saya pengen bawa pulang. Zaid bin Harisah nggak mau, nggak usah dibayarin, saya mau sama Rasul aja deh. Bin Harisah luar biasa, mau sama Rasul aja, karena lebih enak hidup sama Rasul saat itu. Kisah Taif, ya, kisah Taif, tahu kisah Taif? Yaitu ketika Nabi ya berdakwah ke Taif, reaksi orang-orang Taif bagaimana? Dilemparin batu sama anak kecilnya, sama para budak-budaknya, budak Taif itu dilemparin batu sama orang-orang Taif, dilemparin batu. Yang Nabi ajak ke Taif itu kan Zaid bin Harisah, berduaan aja ke Taif. Ibarat pagi-pagi gitu kan, ya Zaid, ayo jalan, ayo kita dakwah lah, dakwah kemana? Taif. Serius Taif? Serius mau ke Taif? Iya ke Taif kita. Udah pasti ditolak ya Nabi silahkan. Udah pasti ditolak, udah jalan aja, perintah Allah Ta'ala gitu. Perintah Allah Ta'ala, jalan ke Taif. Makanya kalau dengar kisahnya Nabi ketika di Taif kan Nabi benar-benar berlumuran darah ya. Tapi di sisi lain ada Zaid bin Harisah yang jadi tamengnya Nabi. Ini bayangin, yang ditamengin aja sampai berlumuran darah. Tamengnya bagaimana itu? Soalnya kecil. Zaid bin Harisahnya bagaimana? Wah, itu udah kacau itu mukanya. Zaid bin Harisah. Ya, makanya Zaid bin Harisah itu kalau ada datang batu dari kanan langsung siapin badannya. Datang batu dari kiri siapin badannya. Zaid bin Harisah seperti itu. Ya, itu apa namanya, punya anak namanya Usama. Usama ini beda ya sama abahnya ganteng. Abahnya agak ganteng dari segi fisik. Nah, termasuk yang mengikuti tentara tersebut kan ada Umar bin Khattab juga. Nggak tahu nyampe ke Syam apa enggak, tapi dia ikut nganter lah. Wallahu alam ikut sampai Syam apa enggak, anda lupa. Tapi intinya pasca kejadian peperangan ini peperangan menang total. Ya, peperangan Usamah bin Zaid ini menang total. Banyak dapat ghanimah, ya, banyak dapat jarahan perang, korban jiwa nggak banyak. Ya, korban jiwa sampai nggak disebutin. Entah ada atau enggak, kalaupun ada itu dikit sekali. Tapi ghanimah yang dapat banyak, luar biasa. Usamah bin Zaid. Mulai sejak saat itu Umar bin Khattab kalau melihat Usamah manggilnya Amir. Ya Amir, wahai ketua gitu. Iya, padahal masih muda. Umar bin Khattab juga yang termasuk iskal lah ketika Usamah ini menjadi komandan ya, jadi komandan panglima. Summa syai'a bi nafsihi wa usahu bi wasiyatan hayy wa fasara al-jaysh al-aghara ala ahdafihi wa sabba'u ghanima wa raja'a al-madinah dhafiran wa adkhala al-ru'ba fi qulubil mustaqim. Ya. Jadi ini awal yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar ketika menjadi khalifah. Nantinya ada kejadian-kejadian banyak lagi. Sebetulnya nanti kita dulu murtadin. Nanti kan kayak apa? Kisahnya Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah ini kan wafatnya sama Rasul jaraknya nggak banyak. Jaraknya berapa bulan? Nggak nyampe setahun. Ada yang ngomong 4, ada yang ngomong 6. Katakanlah Nabi wafat di bulan apa? Rabiul awal ya. Rabiul awal. Ini Fatimah itu Ramadan wafatnya. Kemarin tanggal 3, kalau riwayat yang apa, salah satu riwayatnya itu tanggal 3. Nah, dalam masa beberapa bulan itu juga ada konflik baina Fatimah sama
Sayyidina Abu Bakar. Ya, namanya sahabat ataupun Sayyidah Fatimah seperti itu. Kita nggak bisa memaksumkan, ya, kita kan nggak bisa memaksumkan. Makanya Sayyidah Fatimah saat itu menuntut apa? Hak waris. Umumnya seorang anak ketika orang tuanya mati, ya, maka menuntut hak warisan. Ini Nabi Muhammad wafat, ya, Sayyidah Fatimah posisi nggak punya apa-apa, maka memintalah sesuatu dari peninggalannya Nabi, menuntut hak Khaybar sama hak tanah yang ada di Fadak. Terkenal sekali ini kasusnya. Nah, ini sama Syiah digoreng yang seperti ini, ngomong kalau Abu Bakar makan duitnya Fatimah. Abu Bakar bilang Ali bin Abi Thalib datang sama Abbas, pihak keluarga lah. Agak nyenggol masalah seperti itu Kak Abu Bakar. Nggak mungkin Ali berani ngomong warisan gimana ya, Sayyidina Abu Bakar nggak bakal berani. Agak nyenggol di dalam hadisnya itu dengan kalimat yang sopan sekali, ya. Ana lupa kalimatnya bagaimana, tapi sopan sekali. Sama Abu Bakar paham kan? Abu Bakar paham. Dikasih kata-kata, ya Ali, ente ingat kan? Ya Abbas, ente tahu kan? Ingat kan? Kalau Nabi Muhammad itu tidak mewarisi apa-apa, ya. Tidak mewarisi apa-apa. Adapun hartanya yang ditinggalkan, maka itu akan kembali ke Baitul Mal atau masuk ke kaum muslimin, dimanfaatkan menjadi kaum muslimin, hartanya kaum muslimin lagi. Seperti itu. Udah Abu Bakar Sayyidina Ali pulang cerita ke Fatimah, ya Fatimah nggak tebus. Katanya Abu Bakar Nabi nggak ngewarisin apa-apa. Wah, itu Fatimah itu ngambek, ya. Fatimah ngambek saat itu. Nah, Sayyidina Ali juga menjaga perasaannya Fatimah, ya. Mulai hari percakapan dialog antara Ali, Abbas sama Abu Bakar itu, Ali nggak ngedekatin Abu Bakar sama sekali. Ali yang jaga hatinya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah kan lagi sedih, ya. Sayyidah Fatimah kan wafat gara-gara apa? Gara-gara nggak kuat syauq, ya, nggak kuat rasanya syauq, nggak kuat rasa rindu, gitu. Lagi sedih luar biasa ditinggal sama ayahnya, sosok ayahnya. Makanya Sayyidina Ali nggak mau bikin Sayyidah Fatimah kepikiran lagi lah dalam masalah ini. Ngelihat Abu Bakar, Ali dekat sama Abu Bakar, kan Fatimah pasti nanti gimana kan posisinya, agak menjauh. Maka ketika Fatimah wafat, Sayyidina Ali melakukan baiat kedua. Karena apa? Karena orang-orang sekitar udah menganggapnya aneh nih. Ini Ali kenapa kok nggak mau dekat Abu Bakar? Ya, nggak mau sholat sama Abu Bakar, nggak mau ngobrol sama Abu Bakar. Kenapa? Ada bau-bau kudeta apa gimana katanya? Orang-orang sebelah takutnya ada pikiran begitulah, kata Sayyidina Ali, ada pikiran begitu. Makanya datang lagi ke Abu Bakar, ya Abu Bakar udah nih Fatimah, udah baiat lagi deh. Ini baiat lagi untuk kedua kalinya, menunjukkan sumpah setia lah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Sayyidina Ali nggak apa-apa, ya. Nggak dapat tanah Fadak, nggak dapat tanah Khaybar, nggak apa-apa. Cuman Fatimah nggak terima, ya. Fatimah masih mau nuntut tanah Fadak sama tanah Khaybar, ya. Dengan kacamata Islam bukan sesuatu hal yang negatif, ya, karena ini ya sama-sama hak, ya. Sayyidah Fatimah nuntut hak sebagai anaknya, Sayyidina Abu Bakar nggak memberikan hal tersebut karena Nabi yang bilang apa yang saya tinggalkan buat kaum muslimin, gitu kan. Yang saya tinggalkan buat kaum muslimin, gitu. Jadi ya, adil saja. Kedua, emang kita nggak bisa melihat sahabat itu dengan sebuah artinya nggak tersentuh dosa sama sekali atau tidak memiliki kesalahan sama sekali. Kisah Fathu Makkah, ya. Fathu Makkah itu kenapa kok kaum kafir Quraisy sampai ada nyiapin pasukan kecil di daerah utara, daerah Jabal Quda, ada yang bilang Jabal Qida. Itu gara-garanya informasinya bocor. Yang bocorin siapa? Yang bocorin sahabat, salah satu sahabat Nabi. Ada salah satu sahabat Nabi, ini enggak,
karena emang ada kaum kafir Quraisy aja di Madinah ya. Cuman yang intinya gini, ada salah satu kasus paling fenomenal ketika masa Fathu Makkah itu. Yaitu ketika Nabi mau jalan, ketika beberapa hari atau beberapa minggu sebelum pasukan ini jalan dari Madinah menuju Makkah, Nabi lagi kumpul sama sahabatnya bahas strategi ini gimana, kita masuk lewat jabal yang mana, kita masuk dari arah mana aja, gitu. Nabi tiba-tiba diam, tolong kejar, ada orang di daerah BKT itu, perempuan pakai pakai pakaian seperti ini, naik onta, tolong kejar. Kata Nabi, kejar. Ada satu orang kejar. Kata Nabi apa? Suruh ambil surat dari orang tersebut. Akhirnya Ali kalau nggak salah yang disuruh ngejar. Dikejarlah perempuan itu tadi. Ketemu sesuai sama yang dideskripsikan sama Nabi. Ketika ketemu, mana suratnya? Katanya siapa? Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali. Mana suratnya? Surat apa? Kasih suratnya. Ini perintah Rasul langsung. Walhasil ada sedikit dialog di situ di mana perempuannya nggak mau ngasih, akhirnya ngasih juga. Begitu dibuka suratnya, isinya apa? Isinya informasi bahwasanya Muhammad akan masuk ke Mekah tanggal sekian, melewati ini, pasukan kira-kira segini. Informasi lengkap. Siapa yang kirim surat ini? Disebutin namanya. Fulan bin Fulan. Serius Fulan bin? Iya, Fulan bin Fulan. Orang Islam itu. Ya, orang Islam. Balik ke Nabi. Ya Nabi, ini informasi yang ngirim adalah Fulan bin Fulan. Umar bin Khattab di sampingnya Nabi nih langsung berdiri, ya, langsung berdiri. Kan minta dipanggilin kan orangnya, panggilin orangnya ke sini. Begitu nyampe depannya Nabi, Umar bin Khattab udah panas. Sahabat lain apa? Ya, sahabat yang selain Umar ini udah panas. Bayangin informasi sepenting itu, ya, informasi Fathu Makkah, bos, mau masuk kota Makkah nih, sepenting ini bocor, ya, mau dibocorin, wah itu panas semua. Sahabat lain udah pada panas, sudah siap pedangnya mau dikeluarin dari serungnya itu. Umar bin Khattab udah nyincing ini udah bajunya udah diginiin sama Umar. Ya Umar, duduk sama Nabi, udah suruh duduk semuanya. Tenang semuanya, tenang. Ya Nabi, menurut ente anak bunuh boleh apa enggak? Kata Sayyidina Umar. Ya Umar, ente tahu katanya orang ini saya bebaskan. Ditanya sama ente, kenapa kok ngelakuin kebocoran informasi kayak gini? Ya Rasul, saya punya keluarga di Mekah, saya punya harta di Mekah. Saya minta jaminan keamanan sama orang Mekah udah lama istilahnya, jaminan keamanan harta benda itu. Terus katanya, dan ini bayarannya adalah informasi yang akan saya berikan, ini adalah bayaran atas jaminan-jaminan tersebut. Itu nggak baik itu. Ini hal yang nggak masuk akal sekali nih, sekelas sahabat melakukan hal seperti ini. Tapi bukan munafik, tapi bukan orang munafik ternyata orang ini, tidak dianggap munafik. Tapi Umar tetap panas. Kata Sayyidina Nabi, Sayyidina Rasulullah, udah nggak usah dibunuh, biarin dia jalan, dah keluar. Akhirnya orangnya keluar. Ente tahu, kata Nabi, seandainya hijabnya ente dibuka, ya, seandainya Allah buka matanya ente bakal lihat terus kata Nabi apa? Ini orang ahli Badar. Ternyata orang ahli Badar. Ikut perang Badar sama Rasulullah, masuk 313 orang yang berjuang di awal-awal, gitu. Kata Nabi, ini orang Badar. Seandainya mata kalian dibuka, ngelihat hakikatnya orang Badar gimana, ente bakal tahu kalau Allah Ta'ala udah ngampuni dosa mereka yang akan terjadi ataupun yang telah lalu. Biarin aja. Makanya kata Nabi, mau mereka zina, mau mereka saroko, ya, mau mereka mencuri sekalipun, kalau dia ahli Badar, udah diampuni. Tapi lihat keimanannya mereka nih. Mereka udah dapat kalau bahasanya Habib Abu Bakar Al-Masyhur itu hasonah. Ya, mereka udah dapat perlindungan dari Allah Ta'ala yang begitu tebal, perlindungannya tebal sekali. Bebas ngapain aja deh kalau udah jadi ahli Badar, gitu. Tapi mereka tetap
taat sama Rasul, taat sama Allah Taala, itu ya dosa tetap ada, dosa tetap ada. Cuman udah diampuni semuanya sama Allah Taala. Ahli Badar itu dapat hasanah. Ahli Badar dapat hasanah itu, dapat perlindungan dari Rasul dari Allah Taala juga. Makanya kalau di Jaliatul Qadar itu bunyinya bagaimana? Fa'alu ma syi'tum. Intinya, wahai ahli Badar, kata Allah Ta'ala, if'alu ma syi'tum. Lakuin aja apa yang ente mau, terserah. Karena apa? Dosa kalian sudah aku ampuni. Gitu. Kalau di Jaliatul Qadar dulu saya lupa. Itu ahli Badar ya. Makanya Sayyidina Umar agak gimana kalau ketemu ahli Badar yang agak leneh gitu. Ya kan yang sarik kan banyak juga ahli Badar itu kan ada ya, orang-orang sariknya ahli Badar itu ada. Sayyidina Umar tuh agak enak juga kalau udah ketemu. Tapi gimana, mereka udah dapat hasanah dari Rasul. Tapi mereka juga ngikutin syariat seperti itu. Ini jangankan syarikoh, kejahatannya udah informasi perang ini. Informasi perang, informasi Fathu Makkah, semahal itu mau dibocorin sama ini. Makanya akhirnya Fathu Makkah pun berjalan dengan lancar. Illa ba'dul jaysh ketemulah ya. Sebagian pasukan ketemu sama pertempuran tipis-tipis lah di bagian bagiannya Khalid bin Walid itu ketemu pasukan kecil lagi ketemu. Tapi rata-rata Mekah udah pasrah semuanya. Makanya Abu Sufyan juga masuk Islam kan saat Fathu Mekah itu. Abu Sufyan, keluarganya, dan kayak siapa? Ikrimah bin Abu Jahal juga masuk Islam, dan lain sebagainya daripada penggede-penggede, pembesar-pembesarnya kaum kafir Quraisy itu masuk Islam saat itu. Makanya kalau kita lihat sahabat itu kan nggak maksum. Kita bukan orang yang kaget ketika kita dengar sisi negatif dari para sahabat, karena kita udah saking seringnya setiap dengar kata sahabat dan kisah sahabat kan selalu hal-hal yang positif. Iya, gitu kan? Sampai pikiran kita punya pikiran kalau sahabat itu kayak nggak boleh, kalau melakukan maksiat itu nggak boleh. Ya, pemikiran seperti ini harus diubah, karena nanti ya banyak hal-hal yang sifat manusiawi dari para sahabat akhirnya keluar. Mereka kan juga pedagang, mereka juga pengemis, mereka juga ada yang pendakwah, ada yang santri, ada yang bukan santri. Sahabat kan banyak banget. Hajatul Wada aja kumpulnya ratusan ribu. Haji Wada yang kumpul itu di mana? Di Jabal Rahmah ya? Bukan Jabal Rahmah. Ya Jabal Rahmah. Tempat orang wukuf di Arafah. Ratusan ribu itu yang dengerin khutbahnya Nabi. Ratusan ribu yang dengerin khutbahnya Nabi. Yang dengar alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin, ratusan ribu. Sekelasnya itu. Terus pasca waktu Makkah itu kan wufud yang datang kan afwaja. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ente bakal lihat orang-orang ini manusia datang ke ente secara berbondong-bondong. Datang dari mana aja. Ada yang dari Bahrain, ada yang dari Kuwait, ya, ada yang dari Najd, ada yang dari Emirah, segala macam tempat datang semuanya ke Rasul. Nyatain kami tunduk. Tapi ini tunduknya sama Rasul. Makanya ketika Rasul tiada, mereka pada murtad rata-rata. Tapi ketika lihat Jaisul Usama, ya, mereka berpikir dua kali bahasanya, oh ternyata Islam masih lestari walaupun nggak ada Muhammad. Islam masih aktif dalam berjihad walaupun nggak ada Muhammad. Berarti Islam bukan yang tidak ini sama Muhammad lah. Nggak hanya bergantung sama Muhammad saja. Memang kita udah jadi satu komunitas yang besar itu saat itu Islam. Tapi masih banyak juga nanti orang-orang murtad, contohnya seperti Musailamah al-Kadzdzab. Nanti ada kisahnya. Makanya kayak Zubair, Usamah bin Zaid nih, Zaid bin Harisah itu balik lagi ketika masa Taif. Ketika masa Taif itu kan babak belur ya.
babak belur, kena siapa namanya, kena lemparan batu daripada anak-anak kecil dan budak-budak. Darah Nabi ketika di Taif itu, darah yang harusnya dari kepala keluar, itu darah kepala aja bisa sampai kaki. Ya. Saking banyaknya bocor, itu kan bocor kan berarti kan hitungannya. Kalau darah kepala sampai kaki kan bocor. Itu kan sampai darahnya jadi lem. Jalan kaki kan ada berjam-jam, agak berjam-jam dari Taif menuju ke Mekah. Itu darahnya Nabi lengket di sendal. Nabi nggak bisa lepas sendal, lengket. Sayyidah Fatimah yang turun tangan. Sayyidah Fatimah cuma nangis sambil apa namanya, sambil misuin itu kakinya Nabi itu. Sebisa mungkin ya jangan kena apa namanya pisau lah, jangan kena sayatan lah. Sayyidah Fatimah bakar tikar itu kan yang paling terkenal obatannya Nabi itu, pengobatan Nabi-nya Fatimah. Bakar tikar, terus abu-abunya itu ditaruh di kepala, ditaruh tempat-tempat yang memang bocor saat itu. Itu luar biasa kasus Taif itu. Kalau dari sisi lukanya mungkin bisa dibilang lebih parah daripada masa Uhud ya. Masa Uhud emang sampai giginya lepas, sampai pelipisnya juga pecah ya. Tapi kan banyak yang apa namanya, yang melindungi ya, istilahnya melindungi. Kalau waktu Taif yang melindungi cuma Zaid. Apa? Ya oke lah, 30 ke atas lah tapi. Lebih berat itu pasti berdua ya, berdua. Makanya sampai masuk ke salah satu kebun anggur ya, kebun anggur punya satu orang Yahudi, terus ada satu budak di situ ya, namanya siapa? Daud gitu, lupa saya. Kayaknya Daud namanya atau Daud. Nah ini budak ternyata datangnya dari Nainawa. Nainawa ini kotanya siapa? Yunus bin Matta. Ya, itu budak tersebut akhirnya masuk Islam karena kok Muhammad tahu gitu kan. Kok Muhammad tahu kasus Yunus bin Matta. Itu berarti memang mukjizat, memang apa namanya, informasi langsung risalah. Nah, itu adalah Usamah bin Zaid dan pasukannya, itu seperti itu. Nah, besok kita akan membahas tentang qitalul murtadin, itu orang-orang murtad ini diperangi sama Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya Rabbana arafna fi annana wa annana تب علينا توبة تنزل لكل حوبة ربي ومولدنا والآل والإخوان سيد الخلان والمسلمين باسمه عدلا وجودا منا لا بالحساب منا بالمصطفى رسوله نهضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه على الحبيب وآله وصحبه لا تصفه والحمد لله في البدء والتناجم. Alhamdulillah.